sehat, ada yang baik ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, silahkan ketuanya dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Ibu absen terlebih dahulu ya. Kak Yunisa belum sarapan ya? Kok gak semangat? Mutmainah hadir. Elisatul Mahbubah Hadir. Firdausi Hadir. Ika Ramadhani. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Farhanawati. Mana? Sakit. Sudah berapa hari? 2. Kalian sudah jenguk apa belum? Belum. Kenapa belum? Nanti pas 3 hari. Oh, ditunggu 3 harinya ya? Ya. Oke. Sudah tahu pelajaran hari ini pelajaran apa? Ayo. Tidak. Loh. Ditaruh dulu ya HP-nya, jangan main Ya. HP dulu. Kan sudah ada bukunya masing-masing ya? Ya. Kalian belum baca pelajaran hari ini? Ya. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Sudah? Sudah. Jadi pelajaran hari ini pelajaran apa? Surat lamaran. Surat lamaran. Surat lamaran kerja. Ada yang tahu surat lamaran pekerjaan itu apa? Tidak. Oke, katanya sudah baca buku, kok tidak mengerti apa itu surat lamaran pekerjaan? Lupa. Oke. Jadi surat lamaran pekerjaan itu merupakan jenis surat pribadi, jenis surat permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tersebut. Ngerti? Jadi surat pekerjaan itu surat permohonan pekerjaan yang ditujukan atau yang apa? Surat permohonan untuk suatu pekerjaan ke kantor. Misalnya kalian mau melamar pekerjaan, jadi kalian harus mengirim surat lamaran terlebih dahulu. Oke? Oke. Terus yang kedua itu ada jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Apa saja jenis-jenis surat lamaran pekerjaan? Apa? Ayo. Surat lamaran yang digabungkan dengan riwayat hidup. Terus. Lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Ya. Jadi, jenis-jenis surat lamaran pekerjaan itu ada 2 jenis. Ada jenis surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup dan ada juga yang dipisah dengan riwayat hidup. Nah, yang pertama itu yang digabungkan dengan riwayat hidup itu disebut dengan jenis surat lamaran pekerjaan gabungan. Dan yang kedua disebut model terpisah. Ya, jadi surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup disebut gabungan, dan surat lamaran pekerjaan yang dipisah dengan riwayat hidup disebut dengan model terpisah. Paham? Paham. Oke. Yang ketiga ada fungsi jenis surat surat lamaran pekerjaan. Lisa tahu apa saja fungsinya? Sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan
pertimbangan penerimaan. Oke, jadi fungsinya itu ada 3. Ada sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan, ada sebagai media atau alat komunikasi, dan sebagai bahan pertimbangan permohonan pekerjaan. Ngerti maksudnya? Ngerti. Jadi ada 3 fungsi surat lamaran pekerjaan: sebagai tanda bukti tertulis, sebagai media atau alat komunikasi, dan sebagai bahan pertimbangan permohonan pekerjaan. Jadi melalui surat lamaran pekerjaan, pelamar pekerjaan menulis langsung identitas dan lampiran-lampiran berupa ijazah yang sudah dilegalisir sebagai tanda bukti kalau sudah lulus kuliah atau sudah lulus sekolah atau sudah tamat sekolah. Terus ada fotokopi KTP dan juga ada pas foto dan riwayat hidup. Nah, selanjutnya sebagai media atau alat komunikasi. Fungsi surat lamaran pekerjaan itu kan ada 3 ya. Tiga-tiganya itu sama saja, sama-sama harus ada fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir dan pas foto, dan juga ada riwayat hidupnya. Jadi kalau tidak ada daftar riwayat hidup, perusahaan atau kantor itu tidak dapat mengetahui data pribadi kalian secara lengkap. Jadi daftar riwayat hidup itu wajib atau harus. Nah, selanjutnya ada isi, sistematika, dan aspek penting surat lamaran pekerjaan. Nah, isi surat lamaran pekerjaan adalah berisi permohonan seseorang pelamar pekerjaan agar diterima bekerja di perusahaan atau kantor yang dilamar, tempat yang dilamar. Paham? Paham. Kok bengong semua? Paham apa tidak? Paham. Oke. Nah, yang kedua ada sistematika surat lamaran pekerjaan. Jadi sistematika surat lamaran pekerjaan itu harus ada tempat atau tanggal pembuatan surat. Misalnya kalian membuat surat hari ini. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 12. Ya, jadi tanggal 12 Agustus ya? Ya. 2020. Nah, ini adalah tanggal pembuatan surat. Nah, selanjutnya ada lampiran. Biasanya lampiran itu kalau surat lamaran pekerjaan kan hanya 1 lampiran ya. Lampiran itu boleh ditulis dan boleh tidak ditulis. Jadi tidak terlalu penting ya. Nah, selanjutnya, ngerti kan lampiran itu, lampiran maksudnya apa? Oke. Misalnya kan kalian mau nulis surat ya. Surat itu kalau 1 lembar berarti lampirannya ditulis 1 lembar. Kalau 6 lembar suratnya berarti ditulis 6 lembar, lampiran 6 lembar. Paham? Paham. Oke. Nah, selanjutnya ada nama dan alamat tujuan surat. Nah, nama dan alamat tujuan surat itu nama perusahaan atau kantornya itu apa, dan tujuan apa? Alamat tujuan suratnya. Jadi mau ditujukan kemana kalian membuat surat lamaran pekerjaan itu? Misalnya tujuan alamatnya ke Bangkalan. Jadi di sini itu ditulis di apa? Bangkalan. Jadi tujuan alamat suratnya, ya. Terus yang ketiga ada
Yang keempat ya, ada salam pembuka. Tahu kan salam pembuka itu gimana? Iya. Oke. Jadi salam pembuka itu bisa dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau di bawahnya dengan hormat, dengan bapak atau dengan ibu. Contohnya, contoh pembuatan surat, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Terus dengan harapan bisa diterima di kantor atau perusahaan yang bapak atau ibu pimpin. Itu pembuatan suratnya. Nanti ibu kasih contoh surat lamaran pekerjaan itu seperti apa. Terus yang keenam, ada isi surat. Nah, isi surat itu ada identitas kalian, ada nama, ada tempat tanggal lahir, ada pendidikan terakhir, dan ada alamat. Paham? Paham. Oke. Selanjutnya ada penutup surat. Nah, penutup surat itu kalian pernah membuat surat izin sakit? Enggak? Tidak pernah? Oke. Pernah baca undangan? Pernah ya. Nah, di undangan itu kan di bawahnya biasanya ada ucapan terima kasih gitu ya. Nah, kalau di surat itu ucapan penutup suratnya itu demikian dengan permohonan saya, besar harapan saya untuk dapat diterima menjadi bagian dari perusahaan ibu atau bapak pimpin. Nah, itu untuk penutup suratnya. Paham? Oke. Dan selanjutnya ada salam penutup dan tanda tangan dan nama si pelamar. Jadi gini contohnya penutup surat itu, hormat saya. Nah, di sini ini ada nama kalian, terus di bawahnya itu di sini ada tanda tangan kalian, dan di bawahnya diisi dengan nama terang kalian. Oke, ada yang mau ditanyakan atau ada penjelasan ibu yang tidak dimengerti? Ada. Ya, silakan. Mengapa setiap pelamar pekerjaan harus menyertakan data pribadi? Oke, mengapa pelamar pekerjaan harus menyertakan data pribadi? Nah, agar pihak perusahaan mengetahui bahwa kita masuk ke dalam spesifikasi calon karyawan yang dibutuhkan. Jadi kalau kita tidak menyertakan data pribadi, perusahaan atau kantor yang kita tuju, mereka tidak tahu data pribadi kita. Jadi data pribadi itu wajib, sangat penting dalam surat lamaran pekerjaan. Paham? Paham. Selanjutnya, ibu mau memberikan kalian tugas. Nah, tugasnya kalian membuat satu surat lamaran pekerjaan, Bisa kan? Bisa. Oke, ibu kasih waktu 5 menit mulai dari sekarang.
Sudah? Oke. Ibu minta salah satu dari kalian maju ke depan dan membacakan atau mempresentasikan hasil yang kalian tulis. Siapa yang mau maju? Ya, silakan Istiqomi. Teman-teman didengarkan ya dan diteliti tugas kalian masing-masing. Siapa tahu ada yang salah atau punya istiqomi yang kurang benar. Silakan. Dengan hormat, sehubung dengan informasi yang saya peroleh bahwa perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin sedang membutuhkan karyawan, maka untuk itu saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Hairunisa Istiqomi, tempat tanggal lahir Bangkalan 7 Agustus 2009. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan IPA, alamat Jalan Raya Sembilanan. Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak atau Ibu kiranya dapat menerima saya menjadi karyawan yang Bapak atau Ibu pimpin. Sebagai bahan pertimbangan Bapak atau Ibu, saya lampirkan fotokopi surat keterangan lulus 1 lembar, yang kedua pas foto 3x4 1 lembar, 3 daftar riwayat hidup 1 lembar. Hormat saya Hairunisa Istiqomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Ibu mau menanyakan surat lamaran pekerjaan yang kalian buat di pojok, paling pojok pertama itu kalian menulis alamat dan tanggal apa tidak? Menulis. Tadi punya Istiqomi tidak ada ya? Ya, tidak ada kan? Jadi di sini ini ada Bangkalan, terus yang terhormat Bapak atau Ibu yang dipimpin dan tempatnya itu, tujuan alamatnya itu di mana? Paham? Oke. Silakan duduk. Jadi jangan lupa ya, alamat, tanggal kepada yang mau ditujukan itu harus ditulis, jangan lupa. Oke? Cukup sekian materi